Pada video kali ini kita akan membuat fungsi update user, di mana tombol update-nya di dalam action ini ya. Edit, ketika diedit kita pengen dia tampil seperti kita membuat user baru ya. Pakai modal seperti ini. Nanti tampil namanya, tampil emailnya yang mau diedit. Nah, untuk password kita kosongkan saja. Jadi ada kemungkinan dia dikosongkan. Dia akan menggunakan password yang sebelumnya. Kita create dan ketika dia isi berarti dia merubah passwordnya ya. Baik, kita langsung saja ke codingannya. Nah, yang pertama kita cek dulu bagian user controller. Di sini user controller terbuka. Nah, terus untuk bagian update kita perlu membuat request file request ya. Sebelumnya kita menggunakan file request user store request ya. Sekarang kita buat lagi di terminal dengan mengetikkan php design make request seperti ini. Di dalam folder jangan lupa user, lalu file nama user update request seperti ini. Enter, oke, clear. Nah, nanti akan terbuka user update request ya. Ada folder request user, ada user update request. Pada file ini jangan lupa authorize kita buat dia true. Terus untuk rules-nya apa saja sih? Sebenarnya sih sama aja ya dengan user store request ya. Itu dimana dia harus ini required ya, boleh kosong, lalu dia juga string dan maksimal kemarin 100 gitu ya. Lalu untuk email kita buat sini pertama dia ya misalnya required, lalu dia pakai email dan juga dia unik ya, unik dengan table user, kolomnya email, except kecuali ID ya. Except ID-nya kita bisa menggunakan dengan tanda titik seperti ini penghubung, menunjukkan bahwa yang kita accept adalah user ya. Jadi kita ingin mengecualikan di user yang sedang kita update gitu ya. Jadi nanti walaupun dia unik, kita tidak ingin dilakukan pengecekan terhadap di user yang sedang kita edit. Kalau dia tidak melakukan exception ya, pengecualian terhadap user yang kita edit, maka kita akan mendapatkan error bahwa email tersebut sudah dipakai. Padahal yang memakai adalah ya user yang sedang kita edit gitu. Nah, itu repotkan sekali ya. Oke, lanjut ke bagian password. Oke. Ini kita buat dia nullable. Nah, karena tadi ya kita tidak ingin si user dipaksa untuk ganti password atau mengingat password setiap kali di update. Kita bikin di optional nullable kali ini dan kita confirm kalau dia mengedit passwordnya. Lalu kita juga ingin menggunakan password validation rules ya, yang default CS. Nah, ini jangan lupa kita buat dia dalam array. Nah, sebelumnya kan kita pakai default, ini kalau kita cek defaultnya masih standar banget ya, defaultnya mengarah ke static default. Static defaultnya dia cuman menggunakan static minimal 8. Static minimal 8 ini kalau kita arahkan lagi ya di dalam sini ya, masih password minimal size-nya. Nah, minimal size-nya ini jadi parameternya tadi dia 8. Itu aja. Jadi cuman minimal 8 doang. Nah, gimana kalau kita pengen juga memakai misalnya mixed case. Nah, ini harus ada huruf besar kecil gitu ya, dan juga at least one letter, sehingga ada satu karakter huruf gitu atau number gitu. Nah, kita pengen pakai dia make password require at least one uppercase dan one lowercase. Nah, ini letter ya, lowercase, uppercase, lalu mungkin bisa juga kita buat dia harus pakai simbol yang lebih advance nih, yang biasanya lebih ribet, dia harus ada simbol.
kalau ada number. Gimana caranya? Jadi eh, apa skenario nya adalah ketika pertama kali dibuat, biasanya admin ini membuat gitu ya, membuat banyak user, passwordnya standar aja minimal 8. Tapi ketika update, biasanya si admin ngasih tahu ke usernya bahwa ubah password defaultnya gitu ya. Kan di sini kita bisa pakai nih, ubah password defaultnya, kita paksakan mereka untuk tadi ya, menggunakan, kita default ini menggunakan apa tadi namanya, kita pengen pakai function mix case. Nah, kita copy ini, kita ingin memaksa si kliennya memakai mix case, jadi dia nggak akan bisa menggunakan password default sebelumnya yang hanya minimal 8, tapi ini dia harus mencampurnya dengan tadi ada huruf uppercase dan lowercase, serta saya pengen dia mewajibkan para user yang menggunakan number lebih lagi, jadi nggak asal membuat number ya, cuma numbers pakai S, kita copy aja biar nggak salah. Nah, seperti ini. Jadi ketika update, dia ada beberapa kriteria yang harus dilakukan gitu ya di user ini, biar nggak gampang dijebol sama orang lain, termasuk si admin. Kalau admin yang nakal kan bisa aja dijebol karena passwordnya semua dia yang bikin gitu ya, semuanya default. Kalau kayak gini kan memaksa usernya untuk mencatat ya. Kalau udah banyak kriteria gini, kalau nggak dicatat pasti lupa. Oke, kita maju ke password confirmation. Pada password confirmation ini kita buat dia renewable dan dia bergantung sama password. So, password kita buat ya sometimes, jadi bisa diisi bisa enggak, tergantung dengan si passwordnya. Jadi ketika dia required, kita pilih ya, nah dan fieldnya ya field password. Oke, seperti itu. Lalu same ya, kita pakai same ini, fieldnya sama dengan fieldnya ya password ya. Itu untuk di bagian ini file user update, jadi validation untuk update. Oke, kita lanjut ke controller. Ini berarti kita update ke user update request. Oke, ini berarti sudah kita import. Kita cek boleh import app http request user update request. Oke, sudah masuk. Tinggal kita buat bersama seperti ini. Store pertama kita perlu mencari si ID-nya ya. Sini kita cari find or fill. Kurung berdasarkan apa yang kita cari, berdasarkan ID sebagai pembedanya. Lalu user ini kita ingin update menggunakan pastinya array ya. Data pertama ini, dan ini berdasarkan request atau validasi yang sudah kita buat ya. Name, kemudian juga email dan password. Ini email, lalu di sini password. Nah, password juga ini kita bikin conditional. Ketika mereka mengetikkan password baru, maka kita perlu hash lagi ya, dari awal make $request password. Tapi ketika mereka nggak isi password baru, yang artinya mereka tidak merubah password lama, maka kita ambil password lamanya dari user password ya. Jangan lupa titik koma di ujungnya ini. Terus kita return back alamat index dengan notifikasi sukses yang berisikan si ini user name, biar tahu ya, kita titik, jangan lupa penghubung ini parameter apa sih, variabel ya, variabel usernya masih updated successfully. Successfully updated ya.
successfully updated gitu ya. Oke, kita ke bagian, jangan lupa kita akan menggunakan DB transaction ya. Jadi DB begin transaction, lalu try and catch ya. Ketika berhasil ini seperti ini, dan ketika gagal kita pengennya dia sorry gak enak banget mepet deh. Kita pengennya dia return back ya. Return back dengan pesan error ya, nggak pakai S. Karena kemarin sudah kita perbaiki errornya berdasarkan ini aja, info dari probable get message. Oke, nah ketika gagal kita ingin DB rollback ya. Back. Dan ketika berhasil jangan lupa kita buat DB commit. Oke, sudah seperti ini. Dia pertama akan mencari data ID ya, ID user yang dipilih, lalu dia akan memvalidasinya. Setelah divalidasi sudah benar, maka dia akan membuat DB baru, update DB-nya, dan juga akan menampilkan pesan sukses. Kalau ada data yang tidak sesuai, ada yang salah, rollback, jadi kita masukkan ke database, update-nya, kita lempar pesan error. Setelah itu kita perbaiki ya, kita buat file di queue-nya ya. Kita buat file di queue-nya, gede banget, resource js pages users. Nah, sebelumnya udah ada create, kita buat edit view. Pada edit hampir sama seperti create kemarin, kita buat script setup. Warnanya template ya, template seperti ini. Lalu pertama kita menggunakan modal from components modal view, lalu akan menggunakan use modal berasal dari add composable use modal JS garis jelas. Lalu nanti kita juga perlu bersama seperti kemarin ya, red on mounted, lalu on unmounted, lalu watch effect from view, dan juga nanti butuh use form ya dari inersi JS V3. Sini pertama kita deklarasikan dulu untuk modalnya sama dengan rel move, lalu untuk on mounted kita buat dia modal value sama dengan use modal, ID-nya kita target dengan crash, berarti ID ya, modal update ini. Lalu kita buat juga on mounted, jangan lupa ya, yang buat nanti di sini perlu fungsi close modal ya, close modal fungsinya adalah modal value ya, dari start, dan juga nanti kita perlu membuat cons open modal ya, dimana akan membuat function untuk mengaktifkan function dari bootstrap show ya, modal show. Selain itu kita akan membuat props dan emit juga, props sama dengan define props
props apa saja. Pertama show itu boolean, tipe datanya boolean, lalu title datanya string, lalu kita juga ada user nanti untuk mendapatkan data user yang kita mau edit. Setelah itu kita bikin emit sama dengan define emit, itu akan membuat function close. Nah, function close ini nanti kita panggil juga emit di dalam function close modal. Sudah seperti ini, tinggal kita buat, jangan lupa ya, close modal panggil di on mounted, buat watch effect-nya juga ya. Watch effect ketika si props.show sama dengan true ya, maka kita ingin menampilkan pertama buka dulu open modal. Setelah buka modalnya kita ingin menampilkan si formnya ya. Pertama buat juga formnya dulu, form sama dengan use form use page itu misalnya use page ya. Form isinya apa saja, pertama name, lalu email, password confirmation, ganti dari email, terus bawahnya password, lalu ini password confirmation. Oke, lalu setelah password confirmation kita buat si function ini ya, edit atau update user. So, update user kita akan menggunakan form misalnya, dari form yang tadi kita buat ini itu biar berkata ya. Biar berkata gini. Jadi sini form functionnya put untuk mengupdate, route-nya ke user ps users. Coba kita lihat ya, users update aja. Nanti bisa route kita pastikan untuk user ada users update, menggunakan user update. Terus juga jangan lupa parameternya adalah kita ingin memanggil si props user ini .id. Jangan lupa dapat tanda tanya di sini yang artinya kita ingin memastikan data ID-nya ini ketika modal ini belum dibuka tidak request ya, yang mengakibatkan warning, biasanya ada warning bahwa ada request ID padahal si modalnya belum kita klik ya. Kita buat juga preset store-nya true, lalu ketika sukses kita ingin dia pertama close modalnya terus juga form reset ya, reset kosong. Oke, selanjutnya nah ini template-nya malah belum sama sekali kita sentuh. Template-nya pertama modal. Dalam modal ini kan ada props ID-nya kita harus samakan dengan yang tadi. Kita copy saja ID-nya modal update. Lalu selain ID ada size-nya kita pengen modal LG ya, modal besar itu. Terus function close-nya kita menggunakan close modal. Selain itu ada template title ya, title nanti ada juga template tadi dan footer dan juga footer. Nah
title ini nanti kita ambil dari props ya, props title. Nah, untuk body kita buat dia purchase aja nih, yang banyak ya, dari si grid. Nah, sampai footer. Oke, coba kita cek ini sebenarnya sama semua, bisa nggak ada error. Tinggal ini apa type nih, primary submit button primary. Kalau kita cek oh, button primary belum kita import nih, jangan lupa nih import dari ini sampai text input ya, import. Kemudian kita import import seperti ini. Udah kita import, tinggal primary button. Sama sekali nggak ada prosesnya. Oke. Coba kita import dulu ke bagian index, user index ya. Ada bagian user index, kita import dahulu. Ini kita copy, create jadi edit, view, lalu di pada bagian data kita tambahkan di sini user dengan inisiasi nilai 0. Klik open, bawahnya kita jadi edit open ya, copy, kita edit menjadi edit open. Terus juga ini di bawah create kita copy aja jadi edit, lalu ini create jangan lupa ubah jadi edit ini, edit user, lalu kita cek edit open ya, edit open. Terus jangan lupa dia ada propsnya user ya, prop user ini berdasarkan data dot user. Jangan lupa di binding, ini sifatnya variable. Terus untuk buttonnya sendiri sebagai trigger harus buat juga nih ya, edit saya ini kita buat function click akan membuka data dot edit open, lalu juga dia akan mengambil tadi data user, membuat dia sama dengan user set. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat user ini dari mana sih, user ini ya berdasarkan yang kita looping ya, langsung merujuk sini ya, sudah benar. Jadi dari user ini kita buat dia looping satu persatu. Coba cek, jadi ini kan di looping ya satu-satu, jadi setiap user memiliki button edit masing-masing. Ini kita cek, sudah kita set. Oke, cek edit, kalau nggak ada berarti ada yang tidak beres, yaitu pertama incorrect ambiguous export on unmounted. Oke, kita cek dulu nih, on unmounted. Mounted kurang n ya, mounted ini harus on mounted. Ada create new user was accessed during render but is not defined instant. Nah, ini ada kopian tadi ya, create user ya, di bodinya pasti create user.
Nah, ini create user, ada tombol primary, ini update user. Terus juga nih kok nggak ada form ya, cek template body ini nggak ada form ya, harus ada form ya. form form harusnya semua ini di dalam form, kita malah nggak copy form ya. Form ini hit submit, prevent ini update user ya. Oke, coba kita lihat di browser, sudah tidak ada warning. Kita klik tidak ada info apapun ini. Coba lihat di book, ketika diklik open modal ya, open modal value, coba kita lihat di bagian index, edit, close, show, edit data, edit apa, oke, cek bagian ini edit open, post, terus jangan lupa bagian tombol ya, trigger ya, coba edit open di sini explicit ya, true, press saja, kita edit. Nah, boleh sudah tampil konsol, tidak ada masalah, tadi hanya kurang sama dengan true-nya. Nah, ini masih kosong nih, kita pengen dia berisikan data yang kita klik ya, cek bagian edit. Nah, ini di watch effect, ketika udah buka modalnya, kita pengen form name sama dengan berisikan props user name, itu juga email. Kalau password memang kita tidak ingin pakai email. Oke, kita cek, refresh, kita klik edit. Nah, ini sudah ada nama dan sudah ada email, tinggal kita coba ini di ruang title nih, coba edit ya, Luciana 2 misalnya, kita mau kita submit. Nah, SQL ada best table or view not found, electronic signature user doesn't access. User harusnya pakai S. Nah, ini berarti ada di validasinya users, dan ini enggak, kenapa nggak ketangkep di bagian, coba di view validation, harusnya ada di attribute, memang di class message error dan props error tidak ada ya, di luar error yang kemarin kita buat ya, ini 1146. Dari log kita coba edit lagi Luciana 2, kirim. Nah, berhasil yang 2 ya. Lukman kita edit, Lukman Sardi misalnya. Nih, gmail@gmail.com, passwordnya kita ubah misalnya tadi ya, password, juga password harusnya ada warning ya. Nah, password validation error, passwordnya dibilang password field must contain at least one uppercase and one lowercase. Jadi depannya kita buat huruf besar dan juga huruf besar. Nah, password ada lagi nih, field must contain at least one number. Di password
hanya password 123, password 123, submit. Nah, sudah berhasil. Sudah berhasil, tombol edit sudah kita buat. Cek tidak ada error. Hanya saja tadi ya ada error yang kita tidak dapatkan di bagian flash message maupun tadi di bagian prox error ya. Oke, sip, itu aja. Mungkin untuk selanjutnya kita akan tadi mencari tahu lebih lanjut mengenai error tersebut. Tapi untuk video edit pada bagian user ini saya rasa cukup. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.